Ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard. Karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri, oleh karena itu membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tapir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Sambo mengaku merencanakan pembunuhan karena tidak terima Brigadir Yosua melakukan perbuatan yang melukai harkat dan martabat istrinya. Aneh ya, padahal dia kadif propam. Masa menghadapi ajudannya yang kurang ajar dia perlu merencanakan pembunuhan. Oleh karena itu kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan. Ini yang membuat tersangka emosi, ini yang membuat tersangka marah, sehingga tersangka yang memanggil 2 orang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dirpidum untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Kami sangat terkejut, mengguncang. Kok jadi setega itu, kok bisa begitu? Nah, ada apa? Nah, itulah yang kami pikirkan. Nah, tidak mungkinlah Pak, dari awal tidak mungkin Pak Ferdi yang melakukan itu. Tapi nyatanya tadi menurut pengumuman yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, ternyata Pak Ferdi Sambo yang memerintahkan. Tapi tempat ya apa iya apa tak gitu, tanya dalam hati. Peristiwa ini cukup memberikan kita gambaran kepada kita bahwa semua apapun bentuk kezaliman yang mereka lakukan ada akhirnya, ada endingnya. Semuanya itu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, dan tidak pernah lalai, saudara, dari apapun yang dilakukan oleh orang-orang zolim. Semua dicatat dan dibalas, sekecil apapun nilainya dibalas. Ada yang dibalas seketika, ada yang ditangguhkan juga. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam As-Syu'ara ayat 227. Kabar Eskrim ungkap fakta baru, ternyata Brigadir J disuruh dulu masuk ke dalam rumah baru dieksekusi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terlebih dahulu dipanggil Irjen Ferdi Sambo untuk masuk ke dalam rumah sebelum ditembak. Awalnya, setibanya di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Brigadir J tidak mau masuk ke dalam rumah. Agus mengatakan semua saksi di lokasi menyatakan Brigadir J sedang berada di pekarangan rumah. Kesaksian para saksi ini pula yang mematahkan tuduhan bahwa Brigadir J melecehkan dan menodongkan pistol ke istri Sambo, Putri Cendrawati, yang disebut sedang beristirahat di kamar. Keterangan tersebut dia dapat dari pemaparan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi dalam gelar perkara yang berlangsung sejak Jumat 12 Agustus 2022 sore. Agus mengatakan Brigadir J baru masuk ke dalam rumah dinas usai dipanggil atasannya Ferdi Sambo. Setelah itu, barulah Ferdi Sambo memerintahkan ajudan lainnya, Richard Eliezer atau Baradae, untuk menembak Brigadir J. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini, ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Sambo kini ditahan di markas Komando Brigade Mobil, sementara sisanya ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Komarudin Simanjuntak selaku koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk diperiksa intensif. Salah satunya Irjen Pol Ferdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Soal tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sempat diutarakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Senin 8 Agustus 2022. Kepala Wartawan
Di Istana Negara, Mahfud menyampaikan bahwa Mabes Polri sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Mahfud tak mengungkapkan para tersangka itu. Saat ini, dikatakan dia, perkembangan penyidikan kasus tersebut bukan cuma akan mengungkap semua tersangka yang terlibat, namun penyidikan kasus tersebut terus berkembang, termasuk soal motif utama kasus tersebut. Mahfud kembali mengingatkan Polri agar kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Sambo tersebut tuntas dan terbuka untuk pertanggungjawaban hukum kepada publik. Sejak Sabtu, 6 Agustus 2022, tim Inspektorat Khusus Polri menahan Irjen Polisi Ferdi Sambo di sel isolasi di Makobrimob selama Kelapa II di Depok, Jawa Barat. Irjen Sambo sementara ini dikurung selama 30 hari terkait pelanggaran etik terkait rekayasa kronologi pembunuhan Brigadir J, serta pengerusakan tempat kejadian perkara kematian Brigadir J, serta penghilangan barang bukti CCTV di TKP. Pada Senin 8 Agustus 2022, tim Irsus bersama tim gabungan khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memeriksa Irjen Sambo di Makobrimob Putri Chandrawati dan Irjen Ferdi Sambo serta Brigadir J. Ajudan dan sopir Putri Chandrawati ditahan. Kasus kematian Brigadir J alias Yosua Huta Barat hingga kini masih bergulir. Kini Irjen Ferdi Sambo telah dibawa ke tempat khusus di Makobrimob pada Sabtu 6 Agustus 2022. Ferdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sebelumnya Irjen Ferdi Sambo memang sempat dikabarkan telah ditangkap pada Sabtu 6 Agustus siang dengan melibatkan anggota Brimob. Dia kemudian dibawa ke markas Komando Korps Brigade mobil Kelapa II Depok. Namun kabar itu dibantah oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kini semua mata tertuju ke Irjen Ferdi Sambo. Inilah fakta terbaru soal kasus penembakan Brigadir J yang membuat sopir dan ajudan istri Ferdi Sambo ditahan di Bareskrim. Polri tahan sopir dan ajudan istri Irjen Ferdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Andirian mengatakan, Bareskrim Polri menahan sopir dan ajudan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdi Sambo (IC). Sopir dan ajudan tersebut berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Ia memastikan penahanan keduanya berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perkembangan kasus tewasnya Brigadir J, Ferdi Sambo ditempatkan di Makobrimob karena diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus kematian Brigadir J. Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. Dia juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus 2022 dan dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri. Sebelum resmi dicopot, Sambo lebih dahulu dinonaktifkan sejak Senin 18 Juli 2022. Sementara itu, polisi menetapkan Barada Richard Eliezer atau E sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Barada E diduga melakukan aksi baku tembak dengan Brigadir J. Barada E disangkakan pasal pembunuhan yakni pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.